Jogja selalu punya cara untuk menyingkap pesona di setiap sudutnya. Dari senyuman para warga hingga jalanan Jogja yang banyak menyimpan cerita. Setiap sudutnya membawa kehangatan. Setiap langkahnya menghadirkan pengalaman. Namun yang paling bermakna adalah kisah Pak Ardi dan arumanisnya yang penuh inspirasi. Yang menjadikan jajanan tradisional sebagai jembatan mimpi. Mas Reza ya? Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar Pak? Ya ampun, Bapak makin sukses aja usahanya Pak. Monggo, Mas Reza. Wah, Silakan. Nah, ini produk aromanisnya seperti ini. ini toko oleh-olehnya Pak ya? Iya, jadi Bervariasi juga Pak ya? variasi. Boleh ceritakan sama saya mungkin awal mula Arumanis Haji Ardi ini kenapa Iya. ada hari ini? Memang sesuatu yang pernah terjadi apa sih Pak? Saya itu tinggal di daerah terpencil di timur Indonesia. Persisnya di NTT. Nah, karena orang tua saya petani dan mereka tidak mampu membiayai saya. Dan mereka sudah mendidik saya sepertinya untuk dipersiapkan supaya besok kalau merantau sudah bisa mandiri. Untuk sekarang tiba di Yogyakarta, memiliki usaha aromanis, padahal Bapak berasal dari Nusa Tenggara Timur. Itu keluar dari ND, keluar dari Nusa Tenggara Timur, ceritanya gimana Pak? Sampai di Jogja, saya ingat itu pas tahun 93, keesokannya itu Idul Adha. Nah, persisnya tahun 2000 itu saya sudah mulai jadi sales berbagai produk tadi itu yang saya bilang tadi di awal. Aromanis, ada keripik pisang, ada emping jagung, kemudian ada onde-onde, dan lain sebagainya. Nah, tahun 2011, saya memutuskan setelah pulang haji itu untuk membuat dengan karyawan. Di bagian produksi itu ada yang tadi yang buat apa narik tadi satu, yang di SMP 1 berarti 2 ya. Kemudian yang di packing 2 berarti 4. Itu awal mula berjalan Ya. dengan produksi seminimal itu. So, Sekarang menjadi Aromanis Haji Ardi yang sudah tersebar hampir ke seluruh Jogja, bahkan keluar Jogja ya? sampai di Bali juga. Udah sampai ke Bali juga. Bali juga. Apa nih Pak turning point atau titik baliknya yang membesarkan nama Aromanis Haji Ardi? Jadi gini, bisnis itu kita harus yakin bahwa setiap ikhtiar kita berpikir positif dan memulai dari hal yang kecil itu, insya Allah menjadi besar. Yang menarik buat saya soal koperasi. Oke. Tadi Bapak sempat menyebut lembaga permodalan. Pak Ardi memilih koperasi sebagai pemodal. Kenapa Pak? Saya tetap yakin dengan yang disampaikan oleh pendiri koperasi kita, Pak Muhammad Hatta, sebagai sosok guru ekonomi. Karena di koperasi itu kan mereka menyiapkan modal ya. Jadi kita disupport kalau kekurangan modal bisa dipinjami. Ini koperasi yang Bapak maksud koperasi? BIF, Bina Ihsanul Fikri. Ini saya jadi penasaran ingin ngobrol-ngobrol juga nih Pak dari pihak koperasinya. Mungkin bisa menghubungkan saya dengan petugas? Bisa. Boleh Pak? Di sini, aku belajar tentang kesederhanaan, tentang keindahan yang tumbuh dari ketulusan. Dan dari Haji Ardi, aku mengerti bahwa arumanis bukan sekedar cemilan, tapi simbol kreativitas yang berbalut tradisi. Seperti Jogja itu sendiri. Manisnya menginspirasi, meninggalkan jejak yang takkan pernah berhenti. Halo Pak, permisi Pak. Ya, mari Mas. Reza. Reza. Background ya. Silakan Mas. Jadi awalnya kan saya sempat berkunjung ke usahanya Pak Ardi. Kisah suksesnya cukup menginspirasi dan beliau sempat menyebut ada keterlibatan Koperasi Bina Ihsanul Fikri. Oh iya. Nah, disitulah katanya kalau saya ingin tahu lebih banyak,
cari aja Pak Ridwan, tanya gitu. Gimana? Jadi Pak Ardi ini beliau usaha jajanan ya atau makanan tradisional aromatis. Aromanis, Ya. ya. Beliau cukup berhasil usahanya dan ada keterlibatan kemitraan dengan koperasi. Koperasi, ya. Koperasi Bina Ihsanul Fikri ini berdirinya sejak kapan? Persisnya sih kami di 11 Maret 1996. Banyak masyarakat kecil, sektor-sektor informal, usaha mikro itu yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal, perbankan misalnya, apalagi bank syariah ya. Waktu itu kan 96 juga masih sedikit ya bank syariah ya. Sehingga mereka lebih banyak dilayani oleh, maaf istilah kami itu rentenir. Itulah makanya BMT Bina Ihsanul Ihsanul Fikri Fikri kami hadir. Iya. di tahun 96. 96. Sekarang ini ya kami ada namanya sekolah anggota ya. Jadi anggota yang baik calon anggota maupun sudah jadi anggota, kita beri edukasi tentang ekonomi Islam pada umumnya seperti apa, kemudian produk-produk BMT apa, sampai ke bagaimana mengembangkan bisnis anggota ini. Bahkan kami ada fasilitasi misalnya mulai dari pengurusan NIB, kemudian izin usaha sampai ke halal gitu, sampai ke ikutkan pameran-pameran di berbagai event yang kita ikuti, baik yang kerjasama dengan pemerintah maupun yang pihak-pihak swasta lain. Saya kira peran pemerintah ya, khususnya Kementerian Koperasi, kemudian BLU-nya lewat LPDB ya, pengelola dana bergulir itu saya sangat signifikan terhadap pertumbuhan di kami maupun anggota-anggota kami ya. Kemudian kita dikasih fasilitas awalnya 500 juta. Terakhir program PEN itu, pemulihan ekonomi nasional, kami dapat 11 miliar. Kalau visi kami jangka panjang itu kan memang terus tumbuh ya, bahkan menciptakan kesejahteraan bersama. Jogja, kau beri lebih dari pesona. Kau ajarkan makna. Dari Pak Ardi dan arum manisnya, aku tahu manis bukan hanya rasa, tapi harapan yang dibagi bersama. Di setiap langkah, kulihat semangat koperasi menguatkan, menghidupkan, menggerakkan. Kini, aku pulang membawa cerita bahwa keindahan sejati adalah jiwa yang saling menjaga.